Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi sahabat bersama Dianonos Channel. Kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara eh, menemukan melodi atau teknik cara mencari melodi pada sebuah lagu. Kemudian yang kedua yaitu cara mencari chord atau kunci pada sebuah lagu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana cara ataupun teknik bermain handle pada keyboard Roland. Baik, langsung saja kita simak videonya sahabat. Sebelumnya jangan lupa yang belum bergabung mohon support dan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Baik, langsung saja teman-teman. Yang pertama yaitu bagaimana cara mencari melodi pada sebuah lagu. Kuncinya adalah yang pertama, kepekaan pendengaran kita atau feeling kita. Jadi ketika kita mau menggarap sebuah lagu, kita dengarkan dulu musiknya, instrumennya. Setelah kita dengarkan, kita garap satu persatu. Yang perlu diketahui yaitu yang pertama, untuk mencari melodi pada sebuah lagu, ada teknik. Karena saya otodidak, belajarnya hanya melihat dari orang lain maupun dari teman ataupun rekan, dan referensi lainnya juga banyak. Yang saya ketahui versi otodidak saya yaitu ketika kita mencari part instrumen pada sebuah lagu, yang wajib kita ketahui adalah yang pertama, intro. Nah, intro itu biasanya ada di awal pada sebuah lagu. Kita garap dulu intronya, intro melodinya. Nah, kemudian ada jeda pada sebuah lagu, jeda melodi, kemudian melodi pada ref, dan kemudian khusus untuk lagu-lagu tarling atau lagu-lagu sandiwaraan. Jadi memang ibarat sebuah memori. Nah, otak kita adalah memorinya. Kita harus bisa mengingat. Seorang string biasanya harus banyak mendengarkan atau peka terhadap jenis instrumen, misalkan suara gitar, suara seruling, suara apa lainnya, intinya harus peka. Yang jadi patokan yaitu yang saya sebutkan awal tadi. Contoh, saya putar sebuah lagu. Contoh saya putar sebuah lagu, ini adalah lagu yang pernah saya mainkan atau musik yang pernah saya mainkan. Nah, baik. Di sini yang pertama, ketika kita mendengarkan sebuah instrumen atau lagu, yang digarap itu adalah pertama intro dulu, intro dari awal lagu. Nah, ya seperti tadi. Yang kedua, melodi pada ref. Kemudian ada bunyi-bunyi lainnya, intinya pada jeda maupun di akhir lagu. Nah, kita garap yang itunya dulu. Kita jangan kita jangan fokus menggarap yaitu
part pada lagunya. Yang dimaksud part pada lagunya yaitu ketika penyanyi menyanyikan sebuah lagu, nah kita hanya mengimbangi saja dengan string. Nah, intinya kita jangan berfokus ke situ. Kalau untuk stringnya kita sedikit-sedikit saja, jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak nanti vokal ataupun penyanyi akan ketutup karena kebanyakan string, dan stringnya juga harus samar-samar. Nah itu, jadi kita jangan berfokus pada nyanyian. Jadi yang kita garap dahulukan yaitu melodi di awal intro, kemudian melodi jeda, melodi ref, yang terakhir yaitu melodi pas ending lagu atau lagu selesai. Nah itu saja. Karena lagu Tarling banyak jenis instrumennya, maka itu yang jadi acuan. Kita harus dituntut peka dan kita harus, daya ingat kita harus tinggi teman-teman. Nah itu. Baik, langsung saja kita praktikkan. Ketika kita mencari melodi, yang pertama yang harus kita ketahui adalah chord, yaitu kunci. Kuncinya ada di 12 tangga nada mayor dan 12 tangga nada minor. Nah itu kita harus mengetahui chord dulu. Contoh kita seperti ini, kita dengarkan dulu lagunya, misalkan melodinya seperti ini. Kita dengarkan teman-teman. Nah bunyinya kita harus peka terhadap instrumen atau lagu yang kita akan garap. Kita dengarkan, kita harus peka. Nah, cara mencari kuncinya yang pertama adalah untuk melodi biasanya not awal maupun not akhir pasti terletak pada chord atau kunci itu. Nah, kuncinya seperti itu teman-teman. Jadi kita cari dulu nada dasarnya. Nada dasarnya tadi ada di mana? Kita dengarkan lagi. Nah, patokannya yaitu 12 tangga nada mayor minor ini ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, satu oktav ini adalah 12 tangga nada, yaitu terdiri dari mayor dan minor. Nah, mudah-mudahan semua paham yang dimaksud dengan 12 tangga nada mayor dan minor. Intinya kunci, misalkan C mayor, nah C minor. Kemudian ada cis atau C kres mayor, C kres minor, nah dan lainnya. Maksudnya seperti itu. Satu oktav ini adalah 12 tangga nada mayor dan minor. Mohon dipahami ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tadi sudah mendengarkan lagu dan kita fokuskan lagi. Kita bisa mencarinya lewat bass, rhythm maupun satu not. Nah, kita cari dulu kuncinya. Nah, nggak masuk ya. Nah, nah, berarti awalnya dari C minor. Nah, kalau
kita sudah terbiasa atau sudah peka terhadap chord dasar, maka lagu yang kita dengarkan tadi, kita hanya dengarkan awalnya saja. Insya Allah kalau kita hafal lagunya, maka kita nggak usah dengarkan lagi. Chord dasarnya sudah diketahui, maka kesananya juga akan gampang. Contohnya tarerereng, terererere, reng. Nah, ini kan gak masuk. Tererereng, terererereng. Nah, nggak masuk. Tererereng, terererereng, 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 tererereng, terererereng, tererereng, terererereng. Nah, kan masuk. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan feeling atau pendengaran kita harus peka, seperti itu teman-teman. Tererereng, terererereng, terererereng. Oke, kita catat sudah ketemu chordnya, yaitu dari C minor. Kemudian kita tinggal mencari melodinya. Nah, berarti kita ambil awalannya dari C minor. Nah, kita pilih salah satu yang cocok. Nah, ini nggak cocok. Teng, teng. Nah, nggak masuk. Ini nggak masuk. Nah, pokoknya komponen ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pokoknya di letak satu kunci ini nggak jauh-jauh intinya untuk melodi. Berarti kita nah, ini cocok. Cocok teman-teman nih. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bunyi terereng, terererereng. Nah, kita coba. Nah, nggak masuk. Teng, 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 teng. Nah, baik, kita akan cari kuncinya. Terereng. Nah, nggak masuk. Nah, masuk. Nah, berarti ini kunci C, C minor. Nah, pokoknya ini letaknya sama ya. Nah, saling berhubungan. Kita untuk melodi, kita tandai 2 oktav ya. Soalnya kalau instrumennya gitar itu nadanya tinggi, bisa di mana saja ataupun bisa jauh letaknya. Baik, kita sudah dengarkan tadi. Kita cari nada awalnya. Pasti nggak jauh-jauh dari kunci C. Nah, intinya barisan kunci C. Teng, teng. Baik, kita lihat nggak jauh-jauh dari kunci C. Teng. Nah, teng. Nah, teng, rereng. Baik, kita akan coba. Nah, nggak masuk kan? Nah, masuk teman-teman. Nah, nggak masuk. Kita feeling kita harus tepat untuk mencari melodi. Nah, ketika kita tidak masuk, ya terus kita berusaha mencari notasinya teman-teman. Nah, itu kerepotannya di melodi adalah kita harus kuat atau peka feeling kita. Baik, kita ulangi lagi. Nah, nggak masuk. Nggak masuk. Nah, kita ulangi. Nah, masuk.
seperti itu teman-teman cara mencari melodi. Patokannya yaitu kita cari kunci dasarnya dulu, kita cocokkan. Kita ulangi menggunakan handle. Nah, kalau sudah ketemu kita save, kita rekam di memori atau otak kita teman-teman. Saya ulangi lagi teman-teman. Tadi sudah ketemu, yaitu notnya dari do, re, mi, fa, sol, dari sol ya. Nah ini, padahal kuncinya C. Nah itu uniknya pada sebuah melodi, kadang kita harus jauh mencari notasinya atau notnya. Kita ulangi lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kita rekam apa yang kita dengarkan tadi. Nah, ada lagi suara seruling no re ro reng de ro reng de ro reng deng dong deng. Kita cari lagi teman-teman. Nah, ini kan dari C minor ya, kunci nada dasarnya. Nah, ini sudah terlihat dari kunci saja. Nah, sudah kita bisa peka intinya mendengarkan. Nah, nggak masuk. Reng, nggak masuk. Reng. Nah, itu masuk. Nah, nggak masuk. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama kita garap melodi intronya, kemudian kita save lagi, kita garap, kemudian kita garap lagi melodi pada ref. Nah, setelah kita garap melodi pada ref, kemudian kita langsung ke ending. Nah, bagaimana cara kita menentukan ending? Ya kita dengarkan lagi. Yang pertama kita garap melodi intro, yang kedua kita garap melodi pada jeda, kemudian kita garap lagi melodi pada ref, dan setelah ref ada melodi lagi, kemudian berulang-ulang satu ref saja kita hafalkan, satu ref kita garap, intinya sama, nanti melodi kan itu saja. Yang patokan satu, kita jangan berfokus pada mengiringi vokal. Nah, untuk teknik mengiringi vokalnya yaitu stringnya. Nah, untuk stringnya, baik kita dengarkan saja. Setelah kita mendengarkan dan menemukan chord dari awal sampai akhir lagu, kemudian kita tidak sulit. Untuk string kita hanya mengimbangi vokal saja atau seorang penyanyi. Jadi nggak usah banyak-banyak. Saya contohkan sedikit. Nah, nah, kita kan dari C minor. Nah, kita cari notasi dasarnya.
na 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 na. Nah itu na 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 na. Nah hanya itu saja, jangan semua, intinya jangan semua, jangan na 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 na. Nah jangan seperti itu, nanti kita yang repot, kita hanya mengimbangi saja, samar-samar intinya, tapi kita harus pas, harus tepat ketika pergantian chord ataupun posisi lagu ataupun nyanyian, kita harus pas. Na 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 na. Atau kita bisa improv seperti ini. Na 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 terereng. Nah kita bisa seperti itu, ataupun kita sambil berjalan nggak apa-apa, tapi intinya samar-samar, jangan terlalu banyak stringnya, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan dipahami ya teman-teman. Untuk cara mencari melodi, patokannya kita harus mencari kunci nada dasarnya atau notasi dasarnya, kemudian kita rangkum, yaitu yang pertama kita cari dulu melodi intro, terus melodi pada jeda ataupun lainnya, kemudian melodi ref. Nah setelah melodi ref ada melodi jeda dan intro, ending atau di akhir lagu, seperti itu ya teman-teman. Seperti itu intinya, tekniknya maksudnya. Dan utamanya kita jangan menggarap yang vokal atau nyanyian dulu. Nah kalau untuk vokal karena samar-samar, nah kecuali tidak dinyanyikan, kita membuat instrumennya, vokalnya keyboard yang main, baru kita garap semua notasinya. Nah itu. Dan yang kunci utamanya tadi kita hafalkan tadi 12 tangga nada mayor dan 12 tangga nada minor ya teman-teman. Tadi saya sudah jelaskan, mudah-mudahan dipahami ya teman-teman. Langsung saja yang kedua, yaitu bagaimana cara ataupun teknik mencari chord atau kunci dasar pada sebuah lagu. Baik, langsung saja teman-teman. Langsung saja kita dengarkan dulu lagunya sambil kita mencari notasi. Kita dengarkan lagunya dulu sambil kita mencari nada dasarnya. Contohnya seperti ini. Nah, torero, torero deng. Nah, nggak masuk torero deng. Nah, torero deng. Torero deng. Nah, ketika kita sudah ketemu chord atau nada dasarnya, maka kalau kita mempunyai feeling, intinya terbiasa menggunakan feeling, maka akan cepat ketemu chord atau nada dasarnya ya teman-teman. Jadi untuk mencari chord atau nada dasar, kita cari dulu satu bunyi pada chordnya. Misalkan kita dengarkan lagu yang tadi, kita bisa sambil mengiringi pada lagunya langsung, atau kita bisa menggunakan feeling. Contohnya seperti ini, torero reng. Nah nggak masuk torero reng. Nah masuk torero reng, dorero rero reng. Nah nggak masuk torero reng, dorero rero reng, dorero reng. Nah kita sudah menemukan nada dasarnya, yaitu dari C minor. Nah, maka untuk kesananya, ketika kita sudah biasa menggunakan feeling dan kita tahu dan hafal lagunya, maka kita tidak akan susah. Intinya kita mendengarkan dulu lagunya, bisa sambil mengikuti, tapi kuncinya satu, yaitu kita cari dulu chord atau nada dasarnya. Nah, tadi sudah ketemu dari C.
dari C minor. Nah, seperti itu. Kita bisa sambil mengiringi, kita cari misalnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ketika kita sudah mengetahui nada dasarnya, kita tidak akan sulit mengikuti chord-chord berikutnya. Pada intinya, kita harus menggunakan kepekaan pendengaran kita, kemudian kita salurkan lewat feeling kita. Nah, untuk feeling cari saja referensi di Google teman-teman. Karena saya belajarnya otodidak, feeling itu apa ya? Seperti kemampuan kita menangkap, daya tangkap kita setelah kita mendengarkan sebuah instrumen. Nah, kita tangkap lewat otak kita, kemudian kita salurkan pada alat musik. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan tidak keliru ya teman-teman. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, bagaimana cara teknik bermain handle. Karena saya belinya keyboard atau piano Roland seri E yang masih belum handle-nya, belum joystick ataupun tongkat. Tapi kalau yang tongkat mungkin untuk apa, seperti gitar misalkan. Kalau gitar kan kita main efek, kemudian kita tarik senarnya kan, suaranya kan melengking ya. Intinya sama saja seperti itu. Nah, untuk di keyboard sama saja, pitch bend atau pitch shift yaitu fungsinya untuk menaikkan suara ya, untuk melengkingkan suara seperti itu. Langsung saja teman-teman, saya praktekkan menggunakan bagaimana cara menggunakan efek yaitu handle ataupun pitch shift. Ini efeknya yaitu ada 3 pada Roland E28. Mungkin kalau seri lainnya kayak E38, E68 itu sudah menggunakan handle tongkat biasanya di sini, di samping. Nah, kalau saya E28 untuk efeknya masih menggunakan tombol, tapi intinya sama saja fungsinya. Nah, di sini ada tiga tombol. Yang pertama modulation atau modulation. Nah, di sini kemudian ada pitch shift. Nah, ini yang kanan, ini yang kiri. Nah, contohnya seperti ini. Saya tekan satu touch, saya tekan satu touch. Nah, kalau kita belum menekan efek ini, maka suara akan terdengar lurus. Nah, biasa saja lurus. Tapi pas kita tekan efek modulation itu yaitu seperti vibra. Jadi suara itu tidak akan lempeng atau lurus. Nah, setelah kita pencet maka suara akan berbeda. Kita pencet. Nah, kita lepas, kita pencet. Nah, seperti ada vibra. Nah, untuk pitch shift yang kanan itu fungsinya untuk ini. Fungsinya untuk melengkingkan chord. Nah, di sini misalkan seperti ini misal. Nah, ini kan suaranya polos biasa lurus. Nah, kalau pada gitar mungkin
suaranya teret tew. Nah, teret tew deng. Nah, ini kan lurus karena tidak ditekan pitch shift yang kanan nih. Nah, tapi ketika kita tekan pitch shift-nya, maka suara akan berbeda. Nah, tadi terdengar berbeda ya teman-teman ya. Nah, intinya ini adalah feeling. Untuk menekan efek ini, kita jangan terlalu sering, kecuali yang modulation barangkali butuh untuk vibranya. Kalau untuk yang melengkingkan nada, yaitu di sini di sini kita atur dulu. Nah, kalau untuk Roland E28 kita tekan tombol tune. Nah, ini kan P1. Nah, yang P2. Kemudian untuk cara bermainnya saya contohkan seperti ini. Misalkan lagu Tetap Demen ya, pas melodi refnya teng tereng dereng deng teong neong. Nah, fungsinya untuk, kalau gitar kan jari sebelah kiri kita ketika menekan senar, kita naikkan senarnya ke atas intinya pada oktav itu, tapi posisi pada not itu, tapi notnya setengah. Nah, kita misalkan dari D untuk lagu Tetap Demen, misalkan melodi refnya teng. Nah, teng teng teng. Nah, kita ambil setengah saja. Kalau tidak ada efek, jadi begini bunyinya. Nah, jadi kurang menarik ya, tidak seperti gitar. Jadi kita menggunakan efek ini fungsinya. Contoh. Nah, maka akan berbeda. Mohon maaf karena saya menggunakan tangan kiri saya menggunakan HP, maka mohon maaf. Jadi seperti itu ya. Saya hanya mencontohkan saja. Contohnya seperti ini, misalkan lagu Tetap Demen menggunakan handle pas melodi refnya. Jadi kita pelajari terus, kita menggunakan feeling. Misalkan suaranya kurang melengking, nah bisa kita naikkan pengaturannya. Nah, ini misalkan suara efek ininya kurang naik, misalkan kita bisa atur di sini. Baik, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf karena saya versinya otodidak. Jika ada penjelasan yang masih salah ataupun keliru, saya mohon maaf. Dan masih banyak tutorial-tutorial dari master-master yang lain. Silakan teman-teman cari saja untuk referensi. Saya hanya bisa menjelaskan apa adanya. Sekian dari saya, teman-teman. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.